Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tigo Fandino dari kelas 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan literatur mengenai pengertian, ciri, dan struktur teks adverb. Tanpa menunggu lebih lama, berikut penjelasannya. Sekarang kita akan membahas mengenai teks adverb. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama itu pengertian, ciri, struktur, dan yang terakhir, kita akan melihat contoh dari sebuah teks anekdot yang sudah disediakan. Yang pertama, pengertian. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, yang biasanya mengenai orang penting atau yang biasa kita sebut public figure, serta berdasarkan kejadian nyata. Anekdot juga dapat diartikan sebagai cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik yang bersumber dari kisah faktual. Sekarang ini sangat mudah untuk kita menemukan anekdot, terutama di media sosial. Anekdot biasa digunakan oleh para kaum muda untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang mereka rasa merugikan masyarakat. Yang kedua, ciri teks anekdot. Apa saja ciri-cirinya? Dalam teks anekdot memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, hampir menyerupai dongeng. Yang kedua, tokoh yang terlibat biasanya orang yang terkenal. Kemudian, bersifat humoris dan mengandung sindiran. Memiliki tujuan atau maksud tertentu. Dapat bentuk narasi ataupun dialog. Dan yang terakhir yaitu, sumber cerita mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dalam teks anekdot, tokoh yang biasa digunakan adalah orang terkenal dan sumber ceritanya merupakan kehidupan sehari-hari? Hal ini agar masyarakat dapat lebih mudah mengerti apa sebenarnya isi yang disampaikan dalam teks anekdot serta mudah untuk menanggapi pesan-pesannya. Kemudian kita akan beralih ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 5, yaitu abstraksi, yaitu gambar umum mengenai latar tempat maupun suasana agar pembaca dapat lebih memaknai isi anekdot. Yang kedua, kita akan disambut oleh orientasi, yaitu bagian awal cerita yang menjelaskan mengapa peristiwa dalam teks bisa terjadi. Kemudian terdapat krisis. Krisis adalah penggalan yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Setelah krisis, kita akan sampai pada reaksi, yaitu paragraf berupa penyelesaian masalah atau bisa dibilang reaksi adalah penyelesaian dari krisis dan biasanya menggunakan kata-kata maupun cara-cara yang unik oleh si tokoh. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Sekarang kita akan melihat contoh dari teks anekdot yang berjudul Sarang Laba-Laba. Pada saat Pak dosen memberi kuliah sosiologi hukum, bertanyalah ia pada peserta didik yang bernama Elisa. Saudari Elisa, coba utarakan seringkas mungkin kondisi penegakan hukum di negara kita tercinta ini. Elisa menjawab, bagaikan sarang laba-laba, Pak, jawabnya tegas. Sang dosen pun kebingungan. Maksudnya? Kemudian Elisa menimpalinya. Kalau kelas nyamuk akan tertangkap dan tak dapat berkutik, Pak. Kalau kelas kumbang, wah, jebol, Pak. Kemudian Pak dosen kembali bertanya, kalau kelas gagak? Elisa pun kebingungan dan menjawab, tak tahu, Pak. Sontak mahasiswa lainnya pun tertawa terbahak. Dan teks anekdot sarang laba-laba, seperti yang telah disebutkan dalam ciri,